tadi sore gitu ya. Ketiduran sayanya biasa penyakit tidur wae saya teh. Banyakan tidur. Dia sekarang mulainya gitu. Oke. Waktu pas minggu kemarin kan kita nggak masuk gitu ya, cuma bahas tentang UAS doang dan materi gitu ya, dan itu pun banyak yang join gitu ya dari angkatan 20-nya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke bagian penelitian di bidang fisika atau kefisikaan yang murninya gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk di fisika murni gitu ya, kalau misalkan yang kemurniannya itu tuh dia langkah-langkahnya tuh sebenarnya udah diajarin gitu ya dari waktu kita SMP gitu sebenarnya, kalau kalian sadar gitu. Nah, langkah-langkah yang dikasih tahu pas waktu dulu tuh kan ada yang namanya scientific method, yang kita nyari tahu dulu, terus maksudnya observasi, mengajukan pertanyaan, terus hipotesis atau yang mengajukan hipotesis, lalu mendapatkan data, terus analisis data dan konklusi gitu kan. Nah, itu sih sebenarnya untuk di penelitian murni gitu ya, scientific method itu tuh dipakai banget gitu. Cuman yang dijadiin patokan gitu di bagian hipotesisnya, hipotesis sama variabelnya. Kalau misalkan di murni gitu ya, si variabel atau apanya si hipotesisnya gitu ya, si hipotesisnya tuh kemungkinan ada dua, antara iya dan enggak gitu. Misalkan jika misalkan kalau misalkan si A nih ya, si A pengen neliti tentang pengaruh dari pengaruh suhu, misalkan pengaruh suhu terhadap suhu permukaan ya, pengaruh suhu permukaan terhadap osilasi benda misalkan. Nah, osilasi benda tuh apa gitu ya, berarti kan pantulan benda gitu ya, pantulan terus si benda itu berosilasi atau getaran gitu ya, getaran si bendanya ketika mantul atau gimana gitu keadaannya. Nah, hipotesisnya tuh semakin besar suhu maka osilasi semakin besar misalkan, dan semakin kecil suhu semakin kecil si semakin kecil suhu semakin kecil osilasinya. Nah, itu hipotesis dari penelitian kalian nantinya, antara iya dan enggak gitu. Nah, untuk variabel gitu ya, di sini variabel mungkin agak banyak gitu ya kalau misalkan di penelitian murni gitu. Mungkin kalau misalkan dalam variabel, kalian tentuin dulu variabel utamanya apa yang tadi di judul. Misalkan suhu permukaan terhadap osilasi pantulan benda misalkan ya. Oh, berarti di situ ada kata suhu permukaan ya, suhu permukaan, terus ada osilasi, terus ada pantulan gitu ya, ada 4 lah gitu berarti ya. Suhu luas permukaan, suhu permukaan gitu kan, 3 osilasi sama pantulan. Dan juga bisa kalian bisa nyari variabel lain lagi, misalkan kayak diameter dari si benda misalkan, berarti ada 6. Atau enggak kan, kalau misalkan judul utamanya 5 berarti ya 5. Nah, nanti kalian bisa ngembangin lagi dari 5 itu, 5 kata kunci dari judulnya. Misalkan yang tadi ya, suhu permukaan, berarti bisa dibagi itu. Suhu, ada suhu awal, misalkan yang nanti variabel-variabelnya dibuat nanti ditabelkan. Ada suhu awal, suhu akhir misalkan. Terus juga ada waktu mungkin. Misalkan waktu ketika si benda ini memantul sampai berhenti, berapa lama nih. Nah, bisa juga osilasinya berapa. Nah, untuk misalkan nih, kalau misalkan atau yang lain-lainnya gitu ya, luas permukaan, diameter bola gitu dah, yang lain-lainnya gitu ya, banyak gitu ya yang kalian bisa cari variabel-variabelnya. Nanti kalian hubungin variabel ini pengaruh antara A atau B-nya, biar nanti untuk sebagai data pendukung gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan di penelitian murni gitu ya, kenapa orang-orang banyak data gitu ya, bahkan antara judul dengan data tuh kayak yang gak nyambung gitu kelihatannya.
Tapi sebenarnya itu tuh data-data yang kalian lihat nggak nyambung tuh itu tuh sebagai data pendukung gitu, data pendukung dari untuk mendukung pernyataan si judul kalian itu atau nanti hipotesis kalian. Nah, sorry. Terus juga ya, kalau misalkan ada variabel yang nggak kalian bisa ukur gitu ya, maksudnya nggak bisa kalian ukur karena kekurangan dari alat benda gitu ya, alat bahan, terus kekurangan dari dana atau apanya gitu ya, banyak lah ya, ada banyak kekurangan pasti. Kalian bisa nyari si variabel yang sulit dicari itu dengan persamaan-persamaan yang udah ada. Misalkan kalian nggak bisa kan, maksudnya susah gitu ya nyari nilai osilasi yang tepat gitu. Kalau misalkan yang penelitian tadi gitu ya, gimana tuh cara ngitung osilasinya gitu kan, pasti itu harus ada alat khusus lagi gitu. Nah, dilihat dari data yang kalian udah temuin, terus cari rumus osilasi itu apa gitu. Rumus osilasi dari si benda ketika memantul. Nah, dari rumus itu nanti kalian hitung aja semuanya. Dihitung, oh ternyata osilasinya sekian. Tinggal lakukan hal yang sama aja nanti di data yang kedua, data yang ketiga, data keempat, data kelima, dan seterusnya gitu ya. Nah itu kalau misalkan kita sekiranya tidak mempunyai atau tidak mumpuni gitu ya untuk mencari data berdasarkan alat dan bahan. Jadi bisa dengan menggunakan perhitungan dengan syarat rumus yang udah ada di persamaan kalian itu persamaannya itu tuh memenuhi gitu, jadi udah ada datanya. Nah sebenarnya kalau misalkan untuk murni gitu ya, nah untuk penelitian murni ini tuh ada seharusnya ada uji statistik gitu ya, tapi uji statistiknya pun beda gitu ya, bukan uji statistik seperti yang di pendidikan. Kalau di pendidikan itu kan pasti masuknya ke Kolmogorov-Smirnov, terus ke Mann-Whitney, Mann-U misalkan ya. Nah, ini beda lagi gitu. Kalau misalkan di penelitian murni, walaupun emang ada kalau nggak salah untuk Kolmogorov-Smirnov itu dipakai di murni juga. Karena Kolmogorov-Smirnov tuh untuk normalitas data juga gitu ya, persebaran datanya, apakah data tersebut tuh normal atau enggak dengan syarat lebih dari 50 data. Berarti kan kalau misalkan di penelitian murni mah ini tuh bakal banyak banget data gitu ya, bahkan mungkin ada yang sampai ratusan data gitu ya kalau kita pakai software. Nah, terus yang kedua kalau misalkan di penelitian murni ini pasti nggak akan jauh-jauh ke menggunakan komputasi gitu ya, menggunakan komputasi. Nah, salah satunya dengan menggunakan tracker gitu ya. Tracker ini salah satu bentuk komputasi dari fisika gitu ya, dari penelitian murni gitu ya, terutama di fisika. Nah, tracker juga ini dirancang khusus buat fisika. Sebenarnya kalau misalkan yang komputasi lain itu masih banyak gitu ya, masih banyak yang bisa dipakai, bukan cuma tracker gitu. Salah satunya mungkin bisa pakai Logger Pro. Nah, untuk sekelas Logger Pro, Tracker, ANSYS, nah itu tuh 3 aplikasi itu tuh untuk komputasi dalam hal mengolah data dari dari yang nyata gitu ya, dari real eksperimen kita gitu, dari yang kita videokan atau kita observasi, tapi kan nggak mungkin kalau kita observasi terus dimasukin ke sini kan. Nah, yang kita videoin gitu ya, biasanya kita videoin berbentuk bisa gambar atau bisa berbentuk video gitu ya. Tapi kalau misalkan gambar, mungkin di Logger Pro bisa asalkan ada 2 gambar lebih gitu ya, ada gambar pembanding. Nah, kalau misalkan di Tracker ini khusus untuk jika kita menggunakan video. Kita rekam objeknya, lalu kita cari apa yang ingin kita cari gitu di sini untuk mendapatkan statistikanya gitu. Nah, terus kalau misalkan yang kedua, kalau misalkan berdasarkan observasi gitu ya, kalau misalkan berdasarkan observasi itu bisa menggunakan MATLAB. Nah, bisa menggunakan MATLAB, bisa menggunakan Scilab gitu ya, SCILAB gitu ya, Scilab. Terus bisa menggunakan yang lain-lainnya gitu ya, banyak. ANSYS juga bisa gitu ya untuk diobservasi gitu. Nah, cuman kalau misalkan untuk menggunakan MATLAB atau
R doang gitu ya, ada aplikasi R gitu. Nah, terus atau Skylab gitu ya, itu tuh butuh pemrograman yang lumayan gitu ya, mumpuni gitu. Jadi harus menguasai bahasa programnya juga. Soalnya bahasa program MATLAB beda lagi gitu ya dengan bahasa program dari C+ atau C pagar atau yang lain-lainnya gitu. Nah, itu ada bahasa programnya tersendiri. Tapi untuk menggunakan Python juga bisa gitu kalau misalkan dalam komputasi fisika gitu ya, berdasarkan data observasi. Itu tinggal masukin persamaan-persamaannya, terus if gimananya, pokoknya banyak kalau misalkan pakai MATLAB atau yang lain-lainnya gitu ya. Nah, sekarang kita fokus di trackernya nih ya. Nah, sebelum di tracker gitu ya, saya di sini mau nampilin satu video gitu ya di tracker lah gitu ya, untuk sebagai bahan aja gitu ya, bahan kita dalam melakukan latihan gitu. Nah ya, nah ini. Oke. Nah di sini mungkin Sidik tahu gitu ya, ini kapan nge-tag videonya gitu ya, karena waktu itu saya bareng Sidik juga ini di rumah Kang Rizky Dayat. Nah, di sini di tracker gitu ya, kita masukin videonya dulu, video yang bakal kita analisis. Tapi BTW, si videonya tuh harus yang berdasarkan gerakan-gerakan dinamika atau kinematikanya gitu ya. Atau video yang objeknya tuh jelas dan fokus di objeknya. Nah, karena di sini gitu ya, kalau misalkan kita lihat itu videonya tentang viskositas gitu. Nah, jadi yang dimana ketika ada koin jatuh gitu ya. Nah, misalkan gini ya, misalkan. Nah, ini kan si kameranya diem, tapi si objeknya itu jelas, yang mana si objeknya itu koin. Nah, gerakan osilasi dari koin di air misalkan ini. Nah, sebelum masuk ke gimana cara ininya, nah di sini ada dua panah nih ya, ada dua panah. Ada panah yang pertama, ini yang ini nih, yang di pinggir tombol play. Ini tuh untuk mengatur batas gitu ya, mengatur batas di mana videonya bakal mulai. Nah, misalkan saya ambil di sini deh. Nah, misalkan saya zoom gitu ya, biar lebih jelas ketika kita tuh pengen mulainya di mana gitu. Misalkan ketika di sini tek, nah udah di sini udah mulai, atau biar pas kelihatan. Nah, sinilah misalkan ya. Lalu untuk yang di akhirnya gitu ya, untuk yang di akhirnya tuh yang di mana gitu, kita tentuin juga. Jadi biar enggak semuanya kita analisis gitu. Nah, misalkan saya cuma sampai sini misalkan tek. Nah, misalkan saya contohnya sampai sini aja gini ya. Nah, ini kita mulainya di sini. Nah, oke. Nah, terus yang kedua gitu ya, sebelum ngelakuin point of mass gitu ya, tentuin dulu. Soalnya di tracker ini tuh dia nggak bisa nganalisis gimana sih si panjang tabungnya, misalkan lebar tabungnya, terus tinggi tabungnya gitu kan. Nah, ini di tracker ini dia nggak punya fitur yang kayak otomatis gitu ya, atau dia AI-nya nggak terlalu terbentuk gitu ya. Maka di sini kita kalau misalkan mau lebih akurat, ini kita tentuin dulu si titik koordinatnya. Nah, misalkan titik koordinatnya ini kita memulai di sini. Ini X kan, ini X, ini Y gitu. Nah, karena ini bentuknya itu vertikal ke bawah gitu ya, tinggal diputar aja dulu gitu, tinggal diputar. Kalau misalkan takut nggak lurus, kalian klik shift aja. Klik shift, atau kalau misalkan shift kan itu biar langsung nempel gitu tuh. Nah, misalkan kayak gini kan. Ya, kalau misalkan nggak pakai shift, itu bisa kalian ngatur sendiri bebas itu derajat-derajatnya. Nah, saya misalkan pengennya di sini nih, mulai di sini, akhirnya di sini gitu. Jadi variabel X dan Y-nya itu
udah kita atur sedemikian gitu. Nah, terus yang kedua gitu ya, kita bikin track baru. Sorry, bukan track baru dulu ya. Bikin sticknya dulu, calibration stick gitu ya. Nah, calibration stick ini berfungsi gitu ya untuk misalkan di sini ya. Ini bisa kita ubah dulu lagi ya. Nah, misalkan dari sini ke sini gitu ya. Nah, ini untuk ketinggiannya misalkan biar makin detail lagi si ketinggiannya. Nah, misalkan di sini saya ambil contoh di sini berapa senti ya, misalkan kita ambil contoh 20 cm deh ya. 20 cm berarti jadi 0,20 gitu ya, 0,20 meter M berarti ya. Nah, di sini otomatis kita tulisnya 0,200 meter sama aja. Nah, ini berarti dari titik sini menuju ke titik sini itu berjarak 20 cm dalam videonya gitu. Jadi biar si perhitungannya itu makin bagus lah gitu ya, makin terukur juga gitu, makin tepat. Nah, terus yang kedua gitu ya, nah kalau udah kayak gini, di sini kita bikin yang baru namanya point of mesh gitu ya, point mesh. Nah, ini ada masanya misalkan di sini ada keterangan ya di pojok kanan bawah, mesh A selected, set mesh on toolbar, shift click to mark misalkan ya. Nah, ini berarti kita kalau misalkan mau nentuin di frame pertama gitu ya, di frame pertama kita klik shift baru diklik. Nah, di sini kan muncul nih ada mesh A T,X misalkan ya, T terhadap X gitu ya. Itu tuh berapa sekian. Nah, ini ketika kita nentuin si titik masanya itu yang di frame pertama, dia pasti bakal otomatis maju ke frame yang kedua. Nah, sebenarnya agak ribet juga gitu ya kalau misalkan dalam tracker ini, karena ini tuh bisa dibilang manualan gitu ya. Kita nggak bisa otomatis ngetitik adjust point sesuai warna si benda objek gitu ya. Jadi ini nggak bisa otomatis, jadi manual, frame by frame gitu. Jadi harus butuh kesabaran. Nah, tapi dengan adanya manualan yang kayak gini gitu ya, ini tuh bisa diharapkan gitu ya, diharapkan untuk lebih akurat datanya. Terus yang kedua, klik. Nah, ini kan gerak maju lagi. Nah, kita tentu terus klik-klik aja di sininya, misalkan di titik tengah dari koinnya misalkan. Lebih bagus lagi kalau misalkan kita kasih titik dot gitu ya di koin ininya, biar kita jelas, oh ini yang harus bakal ntar kita pencet. Nah, misalkan kayak gini. Terus aja gitu sampai nanti di video akhir gitu. Misalkan, nah, kan saya skip lah gitu ya videonya, saya skip sampai berapa kali lah gitu. Soalnya bisa juga semakin besar gitu ya nilai frame yang kita tentukan gitu ya, banyaknya framenya makin akurat gitu, karena ya makin banyak juga data yang diperoleh gitu ya. Yes. Sini gitu ya, ini koinnya terus maju misalkan, terus aja klik gitu, misalkan di mananya sih itu, misalkan saya terus majuin sampai sini deh ya, langsung lah gitu. Ya hati-hati gitu ya, butuh telitian juga gitu kalau misalkan kita pengen kayak gitu. Nah, misalkan terus sampai bentar lagi nih. Nah, oke, berarti udah nih ya. Ini udah beres. Nah, kita lihat di sini di video gitu ya. Nah, ini ada yang kotak-kotak merah gini nih. Ini tuh data-data yang tadi kita ketrack gitu ya. Ini pergerakannya kayak gini gitu dari si koinnya. Nah, berarti ini ada grafik dari muncul grafik dari jarak terhadap waktu. Nah, ternyata si grafiknya tuh makin naik, semakin sini makin naik gitu ya. Nah, di sini kita bisa rubah
sesuai apa yang kita pingin. Misalkan saya pengen mencari tahu tentang kecepatannya gitu ya, kecepatan magnitudo kecepatannya atau kecepatan totalnya gitu ya, kecepatan resultannya berdasarkan waktu gitu ya. Nah, beda lagi grafiknya gitu. Ya udah ada grafiknya. Atau saya mau coba tentang rotationnya, tentang si angularnya gitu ya, rotasi dia per waktunya. Oh, ternyata kayak gini grafiknya gitu. Atau kecepatan angulernya, oh kayak gini kecepatan angulernya. Terus saya pengen tahu kinetiknya kayak gimana, misal kayak gini. Oh, nah tapi ingat ya, nggak semua yang kita pilih itu tuh mirip gitu ya dengan apa sih, sesuai gitu ya dengan data yang kita ada di sini. Nah, ini harus butuh ketelitian juga. Ingat kalau misalkan momentum nih, contohnya momentum kan. Nah, dia kan naik turun, naik turun, naik turun. Nah, ini sebenarnya nggak logis juga gitu ya momentumnya, kok bisa naik turun, naik turun, naik turun gitu. Nah, ini kalau misalkan lebih detail lagi gitu ya, lebih lebih akurat lagi momentumnya itu kalau misalkan kita pakai kejadian momentum yang nyatanya gitu ya. Gimana sih momentumnya tuh? Misalkan ditumbuhkan lah, bertumbukan, terus di sini nggak cuma satu titik poin massa doang ya, bisa dua gitu ya, bisa dua kali klik kalian. Poin massnya ada dua, bisa massa A dan massa B gitu. Jadi ntar ada perbandingan, bisa ada perbandingan. Nah, saya ambil contoh lah untuk yang di sini lah ya, untuk di percepatan, misalkan ya percepatan sumbu X-nya, misalkan terhadap, terhadap magnitudo percepatannya. Oh, ternyata kayak gini gitu. Untuk AX-nya. Nah, kalau misalkan terhadap percepatan di sumbu X, dia makin naik, makin meningkat gitu. Terhadap posisi aja lah gitu ya, terhadap posisi. Nah, ini kalau udah gitu ya, kalau udah ada, oh ini udah sereg lah kalian gitu ya dengan datanya. Kalian di sini klik kanan, terus klik analyze gitu ya. Nah, di analyze gitu ya, di analyze ini kalian bisa lihat data-data detailnya gitu, walaupun di sini juga bisa gitu ya di sini. Nah, ini data-data yang kalian punya gitu. Nah, ini kalian bisa diedit-edit lagi, maksudnya bukan diedit-edit datanya gitu ya, tapi diedit si tampilannya. Misalkan saya klik analyze nih ya, statistik misalkan. Nah, di sini saya klik statistik, muncul di sini statistiknya apa aja gitu. Ada di sini ada nilai minimum, ada nilai maksimum, ada nilai min-nya, ada nilai super ininya ya, SD-nya. Yang SD tuh kalau misalkan kalian di praktikum itu ada rumusnya tuh akar delta x kuadrat gitu ya, bla 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 bla, pokoknya n min 1 dan gitu. Ini udah ada kalau misalkan di sini otomatis. Nah, nilai n-nya juga udah ada. Ini si jumlah ininya, jumlah datanya gitu ya, jumlah total datanya. Nah, untuk di NR gitu ya, atau jumlah apa ya, maksudnya jumlah data di jarak gitu ya, itu ada 127 data. Terus kalau misalkan jumlah data di percepatan AX berarti cuma ada 102 data doang gitu. Nah, kalau misalkan waktu ada 127. Nah, ini kenapa kita butuh normalitas data dan homogenitas data juga gitu ya. Normalitasnya itu menggunakan Kolmogorov-Smirnov gitu ya. Nah, di sini kita ntar hitung sesuai di ininya gitu ya. Dengan menggunakan SPSS juga bisa gitu. Dengan menggunakan SPSS bisa, tinggal copy aja si data yang ininya, di copy semua misalkan ya. Nah, sesuai yang kalian pingin gitu, yang mana data yang pengen kalian statistikan gitu, analisis statistiknya. Oh, serius? Oh. Oh iya, bentar. Lupa. Ini beda tab soalnya. beda tab. Iya, beda tab. Ini beda tab. Nah, data tool. Nah, yang ini. Sorry. Nah, tadi kan udah kita klik kanan gitu ya. Sorry. Untung Indonesia ngingetin gitu ya. Saya cuma nge-share satu window doang gitu soalnya.
Nah, ini kan pas udah kalian muncul datanya, itu nanti kalian klik kanan kan, diklik analyze. Nah, muncul kayak gini. Ini ada data tool gitu. Nah, di sini ada tampilannya, ada data-datanya juga. Di sini ada data-datanya, banyak data-datanya. Nah, di sini ada data statistiknya. Nah, kalau misalkan untuk ngaktifinnya, misalkan nanti kalau misalkan di pas ini nggak ada gitu kalian ya. Nah, misalkan bentuknya kayak gini. Nah, kalian bisa klik statistik, klik analyze, terus klik statistik gitu ya. Nah, ini udah ada minimum, maksimum, ada nilai min-nya atau rata-ratanya gitu ya. Ada nilai SD-nya, nilai SD-nya yang rumusnya tuh akar bla 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 gitu. Kalau misalkan kalian praktikum lah gitu ya. Terus ada nilai SE dan juga ada nilai N atau jumlah data gitu ya. Nah, makanya di sini kalian butuh ya, yang tadi saya ulang lagi ya, butuh uji statistik normalitas data dan juga homogenitas data. Karena kita pengen tahu aja gitu apakah data ini tuh udah bener atau enggak. Data yang kita dapatkan tuh bener atau enggak. Kalau misalkan sekiranya enggak, kita lakukan uji ulang lagi. Diulang lagi gitu uji cobanya. Atau juga kita pas waktu ngeklik gitu ya. Karena tadi sering dilewat-lewat misalkan. Jadi misalkan yang pertama satu frame, terus ngonjak ke 10 frame, diklik, terus ngonjak ke 2 frame, diklik gitu. Jadi perbedaannya itu beda-beda gitu. Nah, itu nanti takutnya di normalitas maksudnya nggak sama gitu di normalitas. Lalu sini juga udah kelihatan gitu ya dari data si NA gitu ya. Jumlah data dari si percepatan X itu tuh beda sama jumlah data dari si R atau jarak dan waktu juga ya. Waktu dan jarak sama. Mungkin komponennya sama, kecuali kalau misalkan untuk yang A itu beda. Nah, terus kalau misalkan kalian pengen ngerubah si tampilannya gitu ya, kalian bisa di sini. Nah, klik yang style. Nah, di sini ada style for column misalkan. Di sini kalian bisa rubah warnanya misalkan. Nah pengen kayak gini gitu. Saya pengen warna apa sih ini mana? Saya pengen warna pink misalkan lah gitu ya. Saya pengen warna pink. Boleh gitu warna pink. Yes. Kok. Nah, terus si size-nya boleh kalian ukur, misalkan size-nya si warna kotak-kotaknya. Nah, ini yang kotak-kotaknya itu berarti si datanya ada di sini, data misalnya ini data pertama, ini data kedua, ini data ketiga, data keempat dan seterusnya gitu ya. Biar makin jelas aja kalau misalkan kalian pengen digedein. Kalau misalkan nggak mau, saya pengen ngelihat dari si perubahan kurvanya aja misalkan, boleh kalian kecilin aja. Nah, terus kalau misalkan kalian lihat ini asarudet gini datanya gitu, banyak banget. Kalian pengen rubah si bentuk datanya, misalkan jadi bentuk circle boleh karena biar lebih enak gitu, atau post boleh, atau bar juga boleh, pixel boleh itu segala kalian aja seenaknya gitu ya. Enaknya kalian kayak gimana ya, tinggal ini aja gitu. Nah, di sini juga kalian bisa nyari persebaran peta data juga bisa kalau misalkan kalian mau. Nah, persebaran peta data tuh atau pemetaan data ini nggak boleh harus ada garis-garis gitu ya. Pasti mungkin kalian pernah lihat gitu ya, kalau misalkan ada data yang cuma titik doang. Nah, ini tuh adalah persebaran data gitu. Nah, persebaran data tuh kalau misalkan kalian pengen tahu dari, misalkan saya ambil contoh nih ya, dari sekitar range 0,14 gitu ya, 0,14 sampai 0,18 atau bedanya itu cuma 2 gitu ya. Cuma 2 angka, bedanya 2 angka. Dalam perbedaan tersebut, data mana nih yang paling banyak? Nah kan, ini biasanya kalau misalkan di persebaran peta data tuh, kalau ujinya tuh survei biasanya. Di survei juga bisa pakai uji statistik kayak gini gitu ya. Jangan salah gitu, survei pun ada statistikan. Kalau misalkan yang aslinya gitu. Nah, misalkan dari sini ini ada berapa data nih. Nah, semakin banyak data, misalkan kalian warnai hitam misalkan, atau warnain lebih gelap misalkan. Yang pertama warnanya tuh lingkaran warna biru muda. Nah, ini makin muda berarti ya, ini makin muda soalnya datanya dikit. Di sini makin tua, di sini tua gitu.
Itu tergantung nanti kalian yang analisisnya sendiri. Itu kalau misalkan persebaran data. Coba sampai sini dulu paham nggak? Atau ada yang ditanyain dulu nih, takutnya gregetan gitu. Saya lupa kalian bisa ada yang nanya gitu. Coba ada yang ditanyakan. Aduh, jatuh. Ya kalau nggak ada kayaknya ya kita lanjut dulu aja deh. Nah, saya lanjut dulu ya. Terus kalau misalkan untuk yang lain gitu ya, untuk yang data berdasarkan garis, nah ini biasanya untuk mencari tahu antara hubungan data pertama, data by data gitu ya, data by data. Jadi data satu ke data kedua, data ketiga. Nah hubungannya kayak gimana, ada peningkatan atau penurunan. Ini kalau misalkan berdasarkan lines gitu ya, atau garis. Di sini linesnya juga kalian bisa ganti warna. Misalnya saya mau pink lah gitu ya, mau pink boleh. Ya ganti warnanya jadi pink. Di sini ada markersnya, misalkan ada markersnya tuh, kalau misalkan kalian pengen tahu data dari yang data yang kedua, misalkan data yang keduanya itu jarak terhadap waktu, misalkan. Kan jarak terhadap waktu tadi kayak gini bentuknya. Nah, ini misalkan untuk menampilkan dua data sekaligus, biasanya pakai kayak gini. Di markersnya di ini aja. Tapi kalau lebih baik, kalau lebih baiknya satu data aja gitu ya. Tampilin satu data aja, soalnya kalau misalkan dua data takutnya padukdek, dan takutnya padukdek tuh artinya ini ya bisa dan paham padukdek teh ya dempet gitu pak adu lah gitu. Jadi makin kacau gitu lah, ngelihatnya tuh nggak enak gitu. Takutnya juga ada ambiguitas data ketika ada orang lain yang baca data kita, oh ternyata apaan ini gitu, nggak ngerti gitu, data apaan gitu ini. Nah terus yang kedua gitu ya, kok ini gini sih. Nah, ini yang kedua ada measure. Nah ini ada measure, ini koordinat, misalkan ya saya klik koordinat. Nah ini ada titik koordinat tertentu. Atau kalian mau cari slope-nya, areanya gitu ya, bisa gitu. Shift origin-nya juga bisa. Nah, ini slope-nya gitu ya. Slope. Nah, di sini ada ngefit kurva gitu ya, kurva. Jadi kayak gimana sih nilai rata-rata, kurva rata-rata dari data kita. Misalkan saya pengen tahu berdasarkan line gitu ya, atau garisnya. Nah, mana garisnya? Oh, ternyata ini garisnya nih nggak kelihatan kayaknya di sini ya nih. Coba. Oh iya benar. Nah, ini garisnya tuh yang di sini. Oh, berarti data rata-rata saya lurus gitu. Ternyata berarti dengan dilihat dari rata-ratanya gitu ya. Nah, misalkan gini ya. Ini kita atur aja sendiri gitu kalau misalkan untuk si value-nya gitu ya. Nah, untuk value-nya kita bisa cari batas. Bisa aduh warna biru adalah. Nah, warna biru ya. Auto fit misalkan ya, saya pengen auto fit aja lah. Nah, kalau saya di auto fit berarti data saya ya lurus doang gitu. Ternyata data saya rata gitu ternyata. Nah, biasa sebenarnya kalau misalkan dalam statistika gitu ya, cukup dengan menggunakan ini gitu ya, curve fit gitu ya, penyempitan kurva gitu. Itu tuh sebenarnya datanya tuh kalau misalkan semakin lurus atau semakin linear, dia tuh datanya semakin valid gitu ya. Sebenarnya nggak usah pakai sampai ke apa sih kalau Smirnov atau yang lain-lainnya gitu ya. Tapi rata-rata orang-orang suka ini mah nggak percaya, mungkin bisa dibikin-bikin. Nah itu makanya kita tetap butuh lah gitu ya, butuh kalau Smirnov dan lain-lain gitu. Atau kita mau cari Fourier spektrumnya, spektrum Fourier misalkan. Nah ini untuk spektrum Fourier digunakan kalau kita pengen nyari tahu dari si warna. Biasanya menganalisis warna, misalkan kita penelitian itu tentang cahaya gitu ya, tentang cahaya atau tentang warna.
terhadap bla 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 bla. Nah, nanti biasanya suka bisa dipakai nih Fourier spektrumnya. Statistik udah ya. Nah, ini bisa dengan berdasarkan Gaussiannya kayak gimana, eksponensialnya gimana, berdasarkan kubik gimana gitu. Atau berdasarkan parabola juga bisa gitu. Nah, sinusoidalnya bisa. Nah, ini soalnya udah ada persamaan-persamaannya gitu ya, persamaan-persamaan yang dari merekanya gitu udah ada. Dan ini nggak bisa diedit juga sama kita gitu. Soalnya ini udah otomatis. Oke. Sampai sini, coba apa ada yang ditanyain dulu nggak gitu? BTW kalau misalkan mau di-save gitu ya, kalian bisa klik file gitu ya, klik file, export selected data gitu ya, export selected data, terus kalian mau save kemana, boleh gitu. Nanti ke-save sendiri kok. Nah, itu data tool, itu di bagian dari tracker atau beda aplikasi lagi. Nah ya, ini dari aplikasi trackernya. Sebetulnya dari aplikasi trackernya. Jadi yang pas tadi kalian klik kanan di yang masanya, terus klik analyze, itu langsung tiba-tiba muncul ini gitu. Ya, saya coba nih. Takutnya entire lah, saya tampilin semua screen saya nih ya. Nah, ini kan ada trackernya nih, ada trackernya. Nah, ini ada tinggal klik kanan, terus klik analyze. Nah, muncul tuh, muncul tab baru. Tab barunya yang ini gitu. Yang tadi. Mungkin rada rame lah gitu ya kalau misalkan penelitiannya itu penelitian murni gitu ya. Jujur saya juga waktu dulu ini tuh saya pakai ini tuh pas semester awal. Ini juga saya disarankan gitu ya dulu. Disarankan pakai ini, ya udah saya pakai gitu kan. Nah, tracker ini dipakai waktu praktikum Fisdas awal dan kedua saya, dan ya alhamdulillah sedikit membantu juga gitu ya, karena praktikum Fisdas 1 tuh Fisdas 2 enggak, saya enggak pakai ini, beda aplikasi. Fisdas 1 gitu ya, Fisdas 1 tuh banyaknya kan tentang kinematika gitu, tentang gerak-gerak gitu ya, pasti otomatis di sini bisa gitu digunakan secara penuh. Sebenarnya waktu kalian walaupun virtual lab gitu ya, pakai tracker pun bisa gitu. Nanti kalian tinggal di record gitu ya, tinggal di record si virtual lab-nya, nanti kalian coba analisis menggunakan tracker apakah data yang dihasilkan oleh mereka sama atau enggak gitu. Takutnya ini mah ide buat kalian gitu ya, ide buat kalian buat penelitiannya gitu. Nilai akurasi, misalkan akurasi virtual lab gitu terhadap menggunakan tracker misalkan. Itu belum ada gitu ya, kalau yang sejauh ini saya cari gitu ya, belum ada ngelakuin penelitian kayak gitu. Kalau kalian ada yang mau bikin, sok silakan. Coba ada yang ditanyakan? Mungkin kalau nggak salah Diki waktu itu Diki pengen ya Dik ngelakuin eksperimen murni gitu, eksperimen murni. Misalkan Diki juga kan aktif gitu kan, maksudnya sering nanya juga gitu. Ya Kang, ayo Kang. So, di sini Diki pengen nyobain penelitian-penelitian lain gitu ya, menggunakan misalkan Diki ngebuat alat gitu ya, ngebuat alat, dan Diki pengen nguji alatnya bisa menggunakan tracker. Siap. Uji media apa ya, maksudnya media pembelajaran, uji media eksperimen gitu ya, uji media alat laboratorium gitu ya. Sebenarnya bisa kalau misalkan kita pakai tracker juga gitu untuk diuji validitas alat misalnya.
efektivitas alat. Nah, apakah alat ini efektivitas? Apakah alat ini bisa membantu siswa dalam mencari data? Apakah alat ini gitu ya sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku gitu ya, dengan cara apa? Dengan cara dilihat dari perubahan si kurva-kurva tadi gitu. Misalkan kalau misalkan hukumnya berkata misalkan F sama dengan MA gitu ya, semakin gede massa, semakin besar percepatan, maka gayanya semakin besar misalkan. Nah, dilihat tuh dari tracker apakah bener enggak nih gitu. Nah, nanti diuji bandingin sama masa sekian misalkan, oh ternyata kalau misalkan makin naik, oh berarti alat saya valid misalkan alat saya pengen bikin misalkan pengen bikin pengujian gaya terhadap di air misalkan, gaya di air misalkan gitu. Kan beda lagi tuh, beda kasus kalau misalkan di air, beda kasus lagi untuk gaya. Coba ada yang ditanyakan? Biasanya Kang Sidik nu sok nanya tadi. Wah Diki lagi Sidik. Nah, suaraan Dik masih rapat PDD ya, atau zakatu bisi ganggu. Oke, atuh ya, mungkin untuk pertemuan ini mah gitu ya, cukup kita bahas tracker aja dulu gitu ya, basic-basic dari tracker kayak gimana, terus cara penggunaannya kayak gimana secara umumnya. Mungkin kalian kalau misalkan ada yang nanya gitu atau kalian lagi ongoing atau lagi nyoba-nyoba tracker, boleh gitu nanti coba tanya ke saya gitu. Dan nanti mungkin kemungkinan untuk pertemuan selanjutnya saya siapin lah gitu ya. Kita pakai aplikasi apa ya? Jangan langsung ke MATLAB gitu ya. Terlalu jauh kalau saya ke MATLAB. Harus paham dulu bahasa program MATLAB-nya gitu. Itu sama aja kalau kayak kuliah komputasi lagi gitu. Walaupun di fisika komputasi kalau misalkan ada matkulnya gitu, ada matkul fisika komputasi gitu ya, sebenarnya nggak terlalu banyak belajar tentang itu gitu ya, lebih banyak kita ngulik sendiri gitu. Kayaknya kerasa lah sama kalian gitu ya di matkul lain gitu. Oh ya, ngomongin matkul, kalian aman kan nilai-nilai? Udah keluar? Aman, Dik? Ada yang B, ada yang A. Ya, yang B gitu. Yang B apa, Dik? Penglab bukan. Oh, penglab Payudinya. Sigana abi teh sok eta sok keluar masuk etana. Terus pas ku PJ-na di eta sigana pas abi keluar gitu. Tuh. PJ-na kurang kurang bersahabat. Tapi tekuna naon anu kitu wae. Sudah tahu ya. Sans we. Maksudnya maksudnya ya masalah nilai mah gitu ya. Jangan Tapi sedih lah gitu. Tapi Kang abi maca-maca di eta di kurikulum pendidikan fisika UIN aya pan Kang eta fisika komputasi. Aya fisika komputasi nanti di semester 6. Itu matkul wajib kok, maksudnya matkul ya wajib buat pendidikan fisika gitu. Dina fisika komputasi orang belajar eta Python ya gitu, belajar di situ belajar tentang bahasa-bahasa pemrograman gitu ya. Waktu saya gitu ya yang kemarin gitu ya, apa merenya Bu Winda kumaha gitu. Itu nyuruh mahasiswa, sok kalian belajar sendiri ya, nah cari-cari tentang bahasa MATLAB, bahasa Python atau dan sebagainya, katanya nanti kalian presentasiin materinya ini. Biasalah gitu. Berarti sami we kos semester hijinya Kang presentasi hayo. Muhun, aduh dia di pendidikan fisika mah kumaha Dik, mau presentasi aduh. Dugikeun ke atas gitu aja. Bener. Dugi ke
semester sabaraha ge lah pasti bakal kieu lah Pami gitu. pami matkul anu eta non teh anu kontennya gitu henteu Kang. Konten kalau nggak salah beberapa sih lamun kuburena mah pasti bakal dijelaskan. Soalnya Burena mah sedikit rada terpercaya gitu lamun mahasiswa neangan sorangan gitu. Takutnya kayak aya miskonsepsi atau misinformasi gitu. Pami Borena nyepang matkul naon dina eta dina konten teh. Burena teh Pisdas sih kudu namanya Pisdas. Terus IPBA nya IPBA ilmu pengetahuan bumi antariksa. Terus nantinya kemari fisika modern terus fisika inti. Nah kita Burena sarangnya sarang fisika matematika 2 Fismat 2 tapi Burena mas sebagai dosen kedua. Ya kira kerasa gitu lamun sarang Burena pasti bakal dijelaskan ke Burena mah. Termo ku saha Kang? Termo kubu ade. Pami mekanika teh Bupina untuk salah. Pami dina mekanika orang belajar Lagrange teh Kang. Belajar Lagrange, belajar Hamilton, diajar. Entah dijelaskan ku Bupina. Nah misalkan biasanya lamun anu dasar-dasar heula Bupina mah dasar-dasar heula ku ibu. Nah engke pas pertemuan kasabaraha baru ku mahasiswa pengembangan lagi dari dasar-dasarnya gitu. Berarti anggar presentasinya Kang gitu. Mohon. Pusing. Bu, ya oke deh Bu Rena ge awal nangkul awal presentasi terus kayak palingnya presentasi ngan 15 menit 20 menit nah sisana ku ibu full dengan bahasan yang sama gitu misalnya aina bahas A gitu nah arurang presentasi A Bu Rena ngebahas deui nu A eta tapi lebih dalam tuh. Mohon siap so ada lagi yang ditanya atau Yunisa aman Yunisa nilai aman Kang. Udah semua keluar kan BTW? Masih ada nilai yang belum. Apa yang belum? Ilmu akhlak. Kayaknya belum sempat ngelihat nilai, belum ngelihat semua. Belum ngelihat lagi. Ulumul hadis belum. Ulumul hadis. Keagamaan mah biasa sok di akhir biasanya di akhir bulan. Santai lah dari keagamaan mah pasti moal jauh tinu A lamun teu nya paling gede paling leutiknya B gitu. Mau nepikin kayak nu C kecuali lamun si jelemana tara asup pisan nah eta mah pasti bakal di bawah. Sidik, kumaha Sidik? Aman nilai? Dina chat atau Dik? Dua suaraan. Aman. Kamu Sidik banyak praktikum oge pangbadagna. Aduh, insyaallah. Nah, berarti kayaknya lamun misalkan aya penelitian tentang murnina gitu nya. Nah, Sidik meureun jaguna lah nya. Insyaallah. Bisa kayak nanya-nanya lah gitu ke Sidik. Mantap. Amanda gimana Amanda? Aman Amanda nilai? Aman Kang. Amanda mah semua cenanya tuh Sidik ya. Enggak. Suka malu gitu Amanda mah. Elsia aman nilai? Elsia jaringannya Garut.
Garut kurang aman asli baturan-baturan saya nu di Garut ieu karena sinyalna kayak dicari room lah. Bah Diki, hah? Butuh teman kondangan atau di mana? Astagfirullah. Sok itu Disusulnya Kang, disusul. Daripada disusul gitu maksudnya.